Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah akhlak tasawuf dengan judul, dengan tema hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi akhlak itu memiliki ikatan atau hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan ini sifatnya ada yang dekat, ada yang tengah-tengah atau setengah, ada juga yang berjauhan. Sebagaimana hubungan seseorang dengan keluarga. Ada yang hubungan keluarga dekat, sedang, kemudian yang jauh. Dekat mungkin seperti anak kakak adik kandung ya. Kemudian ini yang tengah mungkin seperti sepupu, yang ini satu buyut lah atau yang masih punya hubungan family. Begitu juga misalkan saya contohkan dengan ilmu yang lain, akhlak dengan ilmu yang lain. Seperti di sini akhlak memiliki hubungan dekat dengan tasawuf, dengan pendidikan, dan seterusnya. Kemudian yang agak dekat, hubungannya secara tengah-tengah, ini ya seperti sosiologi misalkan ya, atau antropologi dan seterusnya. Yang memiliki hubungan jauh misalkan seperti akhlak memiliki hubungan dengan biologi, ilmu fisika, atau ilmu lain yang berkaitan dengan eksak misalkan ya. Contohnya dengan ilmu biologi kemarin sudah saya terangkan seperti kecanggihan teknologi atau sains yang misalkan aborsi ya, ternyata ada hubungannya dan memang harus dikaitkan. Kalau tidak dikaitkan itu nanti bisa berbahaya ya, bisa jadi orang menggunakan kecanggihannya, menggunakan kekuatan akalnya, sainsnya, tetapi tidak didasari dengan akhlak. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang hubungan ilmu akhlak dengan masing-masing yang memiliki hubungan kedekatan atau jauh atau sedang. Yang pertama saya akan mengkaitkan ilmu akhlak ini dengan tasawuf ya, antara ilmu akhlak dengan tasawuf. Dalam kajian ilmu tasawuf itu ada 3 pembagian ya. Ada yang namanya tasawuf falsafi, ada yang namanya, yang kedua adalah tasawuf akhlaki, yang ketiga adalah ada tasawuf amali. Nah, apa itu definisi dari 3 macam tasawuf ini? Sebenarnya tiga-tiganya ini ya memiliki hubungan yang sama dalam rangka mencapai tujuan manusia. Tujuan manusia hidup di dunia itu adalah untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri ya, supaya lebih tahu sebenarnya kita sebagai manusia itu harus apa. Kalau kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya, itu adalah manusia hidup di dunia itu adalah untuk ya'budun ini beribadah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan melakukan perbuatan yang baik, akan memancar dalam dirinya perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dari mulutnya akan muncul keluar kalimat-kalimat yang bijak dan lain sebagainya dari semua anggota tubuh itu. Namun dari ketiga ini, meskipun memiliki sama-sama tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tiga-tiganya itu memiliki cara pandang yang berbeda.
dalam rangka menuju tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Cara pandang ini tidak bisa disamakan ya, karena memiliki prinsip sendiri-sendiri. Yang pertama, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu cara pendekatannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggunakan akal. Akal atau rasio, logika ya. Rasio, logika. Misalkan membahas tentang manusia. Manusia itu tersusun dari beberapa anggota tubuh. Anggota tubuh ini tidak akan berfungsi kecuali ada yang menggerakkan. Jadi ditelusuri dari berbagai macam pemikiran yang mana menemukan suatu titik bahwa manusia itu adalah suatu yang ya sebagai makhluk yang perlu diperjalankan. Ada dalang yang lebih besar di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika membahas tentang makhluk manusia, ada juga pembahasan tentang alam misalkan. Alam ini apa sih? Kok bisa tiba-tiba ada alam? Nah, ini pembahasan tasawuf falsafi ketika sudah menemukan hakikat alam, di mana alam itu adalah suatu makhluk yang besar yang diciptakan oleh sang pembuat alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menemukan hakikat alam ini, maka dia akan berpikir bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian berikutnya tasawuf akhlaki. Cara pendekatan ulama dalam rangka menuju Allah itu ada juga dengan menggunakan tasawuf akhlaki. Akhlaki ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah bagaimana melakukan takholli. Ini pendekatan para ahli sufi tasawuf ya. Takholli itu artinya mengosongkan diri, mengosongkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Setelah kosong hati kita, hati manusia dari perbuatan dosa, maka akan dilanjutkan dengan yang namanya tahalli. Tahalli itu kemudian mengisi perbuatan-perbuatan yang baiknya, memperhias diri, ini tahalli. Ya, seperti kalau tadi hatinya sudah bersih, maka dihiasi dengan membaca Al-Quran, berbuat baik, bertutur kata yang sopan dan lain sebagainya. Setelah tahalli, maka akan dengan sendirinya melakukan tajalli, akan terbuka tirainya sehingga akan tertuju semuanya bahwa yang dilakukan manusia itu adalah semata-mata karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala. Akan terbuka hijabnya atau tirainya. Kemudian yang terakhir itu adalah tasawuf amali. Bagaimana cara melakukan pendekatan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa ini melalui pendekatan amali, yaitu dengan melakukan wirid amaliyah ya, atau tariqat. Sehingga ada istilah tariqat ahli sunnah wal jamaah, tariqat naqsabandiyah, semuanya melakukan wirid-wirid. Dengan melakukan wirid itu ya hatinya terpusat menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Tuhan ya. Jadi kalau dikembangkan atau dibahasakan dengan bahasa yang lain, tasawuf falsafi bisa saja menjadi sebuah pendekatan syariat. Kalau tasawuf akhlaki bisa saja dikatakan sebagai pendekatan emosional atau pendekatan pendekatan kalau ini kognitif ya, ini kognitif, ini emosional, kognitif, emosional atau syariah. Ya, ini kemudian yang tasawuf amali itu adalah spiritual, kognitif, afektif ya, emosional, afektif, ini spiritual, aplikasi pengamalan. Demikian hubungan antara akhlak dengan tasawuf. Di lain kesempatan saya akan membahas akhlak dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Terima kasih.